Dia berkata, aku mengasihi Tuhan akal budi, pasti dia mau belajar firman Tuhan. Supaya mau bisa mengajar orang lain. Kalau dia berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, pasti dia mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan pasti juga tidak mencuri miliknya Tuhan. Persepuluhan. Kalau dia berkata, aku mengasihi sesama manusia, dia nggak akan jahatin orang. Bahkan memberkati orang yang susah. Dalam amanat agung Tuhan Yesus, Tuhan mau menjadikan semua bangsa muridnya, murid harus dibaptis dan murid harus diajar melakukan segala sesuatu. Sama-sama katakan melakukan. Yang mana yang dilakukan? Segala sesuatu. Ini bukan pilihan. Saya mau pilih yang hati aja dah. Saya mau tambah jam doa saja, bagus. Tapi kan ini diperintahkan Tuhan bukan cuma mengasihi Tuhan dengan hati. Saya mau mengasihi Tuhan dengan kekuatan, saya mau melayani pekerjaan Tuhan, bagus. Tapi yang diperintahkan Tuhan kan bukan cuma itu saja. Kita tidak menciptakan Allah menurut versi kita sendiri. Ini mau kan buat Pak Jajang. Kalau saya mah cukup aja mempersembahkan Tuhan dengan hati saya. Siapa yang menuruti firman-Nya di dalam dirinya sudah sempurna kasihnya kepada Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sempurna, kita akan lakukan semuanya. Sekali lagi, kita tidak menciptakan Allah menurut versi kita sendiri. Allah kita baik, kasih karunia-Nya berlimpah, itu kan asumsi kita. Banyak yang mengartikan firman Tuhan sesuai dengan keinginannya. Allah kita baik. Jangan kembali kepada Taurat dan sebagainya. Itu kan asumsi. Apa akibatnya kalau kita menuruti perintah ini? Kita akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Kalau ada seorang yang sangat berpengaruh, pejabatlah di negeri kita. Yang dia punya pengaruh, punya power yang luar biasa. Terus kita punya hubungan dekat dengan dia. Kira-kira berbeda nggak nasib kita? Kalau kita menuruti perintahnya, kita akan intim dengan Tuhan. Kenapa kita bisa intim dengan Tuhan? Dalam Injil Yohanes pertama, ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah kita nggak akan pernah intim dengan Tuhan kalau kita nggak menuruti ini. Bukannya kita tidak pernah mengalami hadirat Tuhan ya. Mungkin kita mengalami jamahan Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah mengalami keintiman dengan Tuhan. Yang di mana-mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena dia firman yang menjadi manusia. Firman yang dulu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara sepupu kita bilang kalimatullah, firman Allah. Karena kita intim dengan Tuhan, ya, nanti kita akan mengalami janji berkat yang luar biasa. Seringkali kita berpikir kalau intim dengan Tuhan, wah kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Memang betul. Tapi dalam Mazmur pasal 22, ini Mazmur Daud. Mazmur ini bukan puisi, bukan sajak, tapi ungkapan hati. Judulnya, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Ayat yang kedua, Allahku, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Allah kita senang dipuji disembah, tapi dia lihat dulu siapa yang memuji menyembah dia. Manusia sekali berdaud, yang Tuhan berkata aku mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, Daud belum jadi raja. Daud belum mengalahkan Goliat, Daud masih jadi gembala kambing domba cuma 3 ekor. Tapi Tuhan berkata aku mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Mazmur 119 ayat 164 katakan 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan Allah. Saudara sepupu kita 5 kali.
Daud 7 kali. Daniel 3 kali. Saya dulu masih sekuler punya seorang sopir yang taat sembahyang 5 waktu. Orang lagi sibuk ditunggu barang kirim, dia lagi berdoa. Mana ini sopir? Ayo cepat berangkat. Sopirnya lagi berdoa. Sampai saya ngomong gini, keman yang sopir tong lu taat-taat ting. Itu baru 5 kali, Daud 7 kali. Tapi dia pernah mengalami, dia berseru Tuhan tetap jauh. Siang dia berseru, Tuhan tidak menjawab. Malam juga Daud berseru, tetap hatinya tidak tenang. Tuhan lihat siapa yang memuji menyembah dia. Saudara mau intim dengan Tuhan. Amin. Turuti perintah Tuhan. Boleh katakan sebelah kanan saudara. Ayo bertobat. Biar adil sekarang ke sebelah kiri bilang kamu juga. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah sekarang apa yang akan kita lakukan? Ini pribadi yang sedang kita undang hadir dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 21 dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Kalau orang melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, akal budi, kekuatan, mengasihi sesama, kita akan melihat perubahan perilakunya kan. Sekarang kan jadi sering berdoa ya. Orang itu sekarang jadi rajin berdoa. Orang itu bisnisnya jadi jujur, pekerjaannya jadi jujur. Orang ini sekarang ikut kom. Dia mengasihi Tuhan dengan akal budinya. Sekarang dia mau melayani pekerjaan Tuhan loh. Dulu mau ke gereja aja hitung kancing. Datang entong. Akhirnya entong datang. Maka bajunya kancingnya selalu ganjil ya. Supaya hasilnya entong. Gitu. Sekarang malah melayani pekerjaan Tuhan. Dulu orang baik dia baik, orang jahat dia lebih jahat deh. Sok rek main naon juga orang. Wah, sekarang orang jahat pun dia balas baik. Kalau orang melakukan firman Tuhan kita akan merubah perilakunya akan berubah drastis, radikal. Dan Tuhan berkata, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya dalam pribadi Roh Kudus. Saudara mau mengundang firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah. Kita harus lakukan perintahnya. Bukan dengan ketakutan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia dalam pribadi Roh Kudus. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mother Teresa, dia seorang biarawati Katolik. Dia terkenal kemurahan hatinya. Orang sakit dia rawat, orang lapar dia kasih makan, orang kusta dia pelihara. Seorang hamba Tuhan dari Malaysia mengunjungi Mother Teresa di rumahnya di Kalkuta, India. Dari jarak 50 meter sebelum sampai pintu rumahnya Mother Teresa, dia sudah merasakan hadirat Tuhan. Padahal dia seorang Katolik yang tidak tahu pujian penyembahan. Firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang yang mengasihi Tuhan. Bukan untuk gereja aliran Pentakosta saja. Bukan hanya untuk GBI yang menekankan pujian penyembahan. Siapapun dia yang melakukan firman Tuhan. Janji Tuhan, kami akan datang dan berdiam di dalam dirinya. Yang mau katakan amin. Saudara mau disertai hadirat Tuhan. 24 jam satu hari. Kita setir mobil Tuhan menyertai. Kita setir motor Tuhan menyertai, kita lagi masak Tuhan menyertai. Di mana-mana Tuhan menyertai kita. Karena kita intim dengan Tuhan. Maka kerohanian kita akan bertumbuh. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ajaran yang benar, aletheia. Firman Tuhan adalah inilah yang kebenaran.
Ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diampuni dosa, kita sudah dikuduskan. Hanya karena iman kita dikuduskan. Tapi kan kita belum hidup kudus. Supaya sekarang orang yang sudah dikuduskan hidupnya kudus melalui apa? Melalui firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Dari kedua hukum ini tergantung hukum Taurat, kitab Nabi, kitab Injil. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada orang sampai ke sorga kalau gak lewat jalan kebenaran ini. Ajaran yang benarnya apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Pernah Paulus menegur jemaat di Korintus, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Siapa yang dimaksud manusia duniawi? Bukan orang yang belum kenal Tuhan. Bukan orang yang belum percaya Tuhan, tapi mereka yang belum dewasa dalam Tuhan. Ciri orang yang belum dewasa dalam Tuhan. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Berhala di sini idol ya, idola. Apa yang menjadi idola kita selain Tuhan, itu berhala. Kalau di Bandung banyak yang mengidolakannya apa? Handphone. Banyak grup ya. Udah 10 grup, satu grup 20 aja, udah 200 manusia di satu handphone. Tidak ada hari tanpa ucapan selamat ulang tahun, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya itu handphone di tangan. Itu berhala. Sihir, berseteruh, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Orang yang melakukan begini nih, Paulus bilang gini, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti ciri manusia yang belum dewasa, statusnya Kristen, perilakunya dunia. Belum berubah. Tapi orang yang sudah dikuduskan sekarang mengkuduskan hidupnya dengan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan hati. Dia mulai paksakan dirinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia paksakan dirinya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, bisnisnya jujur. Dia mengasihi Tuhan dengan akal budi, saya mau belajar mengasihi Tuhan dengan kekuatan, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Dia paksakan dirinya, dia akan mulai hidupnya kudus. Karena intim dengan Tuhan, dia bertumbuh kerohaniannya. Karena intim dengan Tuhan, dia bertumbuh kerohaniannya, maka doanya dijawab Tuhan. Siapa di sini yang suka berdoa? Wah, ibu-ibu paling rajin berdoa ya. Bangun pagi aja doa, Tuhan minta garam, lengkuas, merica. Wah. Sampai malaikatnya sibuk, aduh ini loba permintaannya teh lama-lama copy paste lah, udah iya wae nu didoakeunnya. Mau sebanyak kata-kata kita dalam doa, toh Tuhan yang menjawab. Kita mau doa cuma satu paragraf atau mau 100 halaman, kok Tuhan yang menjawab. Seorang sakit kusta datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sanggupkah Tuhan mentahirkan orang kusta? Sanggup, masalahnya dia mau atau tidak kan? Sanggupkah Tuhan pulihkan ekonomi kita? Sanggup. Sanggupkah Tuhan pulihkan rumah tangga kita? Sanggupkah Tuhan sembuhkan sakit kita? Sanggup, masalahnya dia mau melakukan atau tidak? Tuhan berkata, aku mau, jadilah kau tahir. Sanggupkah Tuhan menjawab doa kita? Dia lebih dari sanggup. Apa yang membuat dia mau menjawab doa kita? 1 Yohanes 3:22. Dan apa saja yang kita minta. Sekali lagi ya. Apa saja yang kita minta. Kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi ada syaratnya doa kita dijawab. Yakobus 5:16 pun berkata doa orang benar. Bukan cara berdoanya kudu benar.
Orang yang berdoanya dulu, benar dulu hidupnya, kelakuannya benar dulu, barulah besar kuasanya. Kalau ada seorang anak, disuruh belajar malas, malah main. Suruh bantu orang tuanya malas, malah main. Sepanjang hari disuruh apa juga bantah, malas. Terus dia datang, "Mah, minta sepeda." Kira-kira ibu kasih enggak? Tapi anak ini enggak disuruh, rajin belajar, membantu orang tuanya. Sepertinya sebelum anak ini minta sepeda, saudara udah kasih dulu anak ini sepeda. Karena anak ini berbuat apa yang berkenan. Berkenani yuaresto, menyenangkan. Anak yang menyenangkan. Dulu saya minta motor, papa saya, tidak bisa. Minta mobil, tidak bisa. Paksa. Akhirnya ngalah papa saya, kasih motor. 2 hari nggak pulang. Kabur ke Pangandaran, jatuh di Pangandaran. Dulu belum ada telepon ya. Operator Pangandaran telepon ke operator Banjar telepon ke operator Bandung baru nyampe ke rumah. Famili saya bilang, "Si Dede ada di Pangandaran, jatuh dari motor." Ini dari operator sampai ke rumahnya beda. Si Dede di Pangandaran jatuh di motor, mati. Atuh detik itu juga papa mama saya nyusul pakai mobil ke Pangandaran. Sampai ke Pangandaran, saya lagi berenang di laut. Begitu ketemu langsung balik jual itu motor. Karena kita intim dengan Tuhan, maka kerohanian kita bertumbuh, doa kita jadi dijawab Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Karena kita intim dengan Tuhan, kita bertumbuh kedewasaan kita, maka kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Wahyu 3 ayat 10, "Karena engkau menuruti firman-Ku." Yang mana tuh? Kasih Tuhan, kasih sesama, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. 2000 tahun yang lalu Tuhan dari sorga memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, bakal ada pencobaan yang akan datang seluruh dunia. Di Matius 24, murid-murid Tuhan Yesus tanya sama Tuhan, "Apa tanda kesudahan zaman?" Bukan akhir zaman ya, tanda kesudahan zaman sebelum kita masuk 1000 tahun damai. Belum kiamat. "Apa tanda kedatanganmu yang kali kedua?" Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya mulai dari ayat yang ketiga. "Kamu akan mendengar deru perang, bangsa bangkit melawan bangsa." Tanda kesudahan zaman yang pertama, kita akan mendengar perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Sudah terjadi belum sekarang? Sudah ya. Perang Ukraina Rusia ini akan terus memperluas jadi perang dunia ketiga sesuai dengan ditulis Yesaya 58. Jadi nggak perlu ditengkingin kalau ada perang. Terus tandanya apa lagi? Ada gempa bumi di berbagai tempat. Sudah terjadi belum? Sering. Ketika Sesar Cugenang bergerak, gempa bumi Cianjur ya. Itu Sesar Cugenang. Bergerak. Itu teman saya, Google. Ternyata rumah dia di Kota Baru Parahyangan, bukan termasuk sesar Lembang. Karena kalau sesar satu bergerak bisa memicu sesar lain bergerak. Waduh, rumah dia di atas sesar Lembang enggak? Dia search Google, dia bilang sama saya, "Kok puji Tuhan, rumah gua di Kota Baru bukan di atas sesar Lembang. Rumah lu tuh kok di Kolonel Masturi di atas sesar Lembang." Astaga. Perkataan yang melemahkan iman, saudara. Tapi janji Tuhan, "Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan." Mau 1000 rebah, mau 10.000 rebah itu tidak akan menimpa kita. Gempa bumi dia sering terjadi, ada bencana kelaparan. Ini yang bakal kita songsong. Karena perang, karena bencana alam, ada bencana kelaparan di berbagai tempat. Harga beras udah naik belum di Lembang?
Ibu-ibu, di Bandung aja udah naik Bu, bubur udah naik 3.000 sekarang. Bubur ayam udah naik 3.000 sekarang. Dan Tuhan Yesus berkata semua ini harus terjadi. Sama-sama katakan harus terjadi. Gak perlu ditengkingin, kita gak perlu jadi pahlawan yang merubah Alkitab. Tugas kita taat firman Tuhan, maka janji Tuhan ini akan digenapi. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Saking susahnya hidup, Tuhan Yesus berkata banyak orang akan murtad meninggalkan iman kekristenan. Toh orang geus doa ge kieu wae hirup teh. Geus rajin ke gereja urang teh hirupna kieu wae mah bohong teh pendeta. Dia yang enggak mau lakukan firman. Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu, bukan memilih salah satu. Ayo, kamu berdoa, nanti Tuhan pulihkan. Wah, dia rajin berdoa. Kok belum pulih Pak? Tambah lagi jam doanya, tambah lagi jam doa, kok belum juga ya? Di Ulangan 30 dikatakan engkau pulih setelah tobat. Berbalik kepada Tuhan, seluruhnya, bukan cuma hati doang dong. Bisa dibayangkan kalau suami mengasihi istri cuma dengan hatinya. Setiap hari cuma, I love. Cek. Bayangkan kalau seorang suami yang cuma setiap hari bilang sama istrinya, I love you, I cannot live without you. Dari pagi sampai petang, I love you. Tapi martabak aja gak pernah bawa. Karena kita intim dengan Tuhan, kerohanian kita bertumbuh. Nanti kita juga masuk dalam hidup yang kekal. Seorang teman saya bilang begini. Dia ngobrol soal sorga neraka ya. Teman saya ini belum kenal Tuhan. Mohon maaf pakai bahasa Sunda. Rek asup sorga mah gampang. Hirupe sing balek tong ngesekeun batur. Bener teh pendeta? Saya bilang bener, sorga boga maneh. Mau masuk hotel aja ada aturan mainnya saudara. Apalagi masuk sorga. Banyak kita nih berasumsi Tuhan itu baik, wah besar kasih setianya. Cuma satu sisi aja yang kita lihat. Enggak lihat kalau Tuhan itu kudus, benar, adil, makanya ada neraka. Karena keadilan Tuhan. Kalau Tuhan cuma kasih doang gak ada neraka. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mau masuk surga harus kenal Yesus. Siapa Yesus ini? Di Matius 28 dari ayat 18 dikatakan kepadaku sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Mau masuk sorga dia punya kuasa. Mau diberkati di bumi dia juga punya kuasa. Namanya Yesus. Mau masuk sorga ada pemiliknya. Kita harus mengenal dulu pemiliknya. Bagaimana cara kita mengenal? Pemusik boleh siapkan diri. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Apa perintahnya? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Bukan memilih salah satu. Kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tanpa sadar ya, kalau kita nggak menuruti apa yang difirmankan Tuhan, di mata Tuhan ini kita seorang pembohong. Kalau orang tanya, Mas nih sembayangnya kemana? Oh saya sembayangnya di gereja. Oh berarti Mas orang Kristen. Iya orang Kristen. Tapi kita gak nuruti firmannya. Di mata Tuhan kita ini seorang pendusta. Di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Tapi kalau kita menuruti firmannya. Di dalam diri kita sempurna kasih kita kepada Allah. Maka Allah pun mengasihi kita dengan sempurna. Kerohanian kita bertumbuh. Doa kita jadi dijawab Tuhan.
Kita dilindungi Tuhan, bahkan mati pun masuk surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita?